Nah, sekarang kita ke bab 6, spektra elektronik. Ini masih ngebahas tentang transisi elektron. Bedanya itu di sini bakal lebih ngebahas dampak atau efek dari transisi elektronnya. Seperti ada perbedaan warna antara tiap kompleks, senyawa kompleks. Nah, seperti yang kita tahu, di sini jumlah dari transisi elektron itu menentukan jumlah dari puncak yang kita dapat pada spektrofotometer. Di sini ada 3 transisinya, sehingga seharusnya itu di sini bakal ada 3. Nanti satunya lagi itu bisa kita hitung menggunakan diagram Sugano seperti yang udah kita bahas sebelumnya kan. Nah, di sini ada yang namanya penurunan tolakan intraelektronik, efek neopelowelacetic, yang mana nanti ada tentang sharing elektron lah antara ikatan Ml, bakal dibahas di bawah. Nah, ini juga kita cek kompleks D1. Kita agak review sedikit. Kompleks D1 itu kan 2D. Nah, dia itu akan terpecah menjadi 2 EG sama 2 T2G. Nah, karena ground state-nya itu ada 1, jadi kemungkinan dia itu transisi elektronnya itu cuma 1. Dari sini, dari bawah ke atas. Nah, karena kemungkinan 1, puncaknya juga ada 1. Nah, kita bakal ngebahas efek dari transisi untuk kompleks D1. Kita lihat, transisi itu ada yang namanya kan aturan spin. Nah, kita kan tahu kan ada yang namanya aturan spin, kemudian ada yang namanya aturan Laporte. Sekarang kita lihat, untuk kompleks ini secara spin itu diperbolehkan. Jadi kalau misalnya dia itu awalnya spinnya ke atas, terus spinnya sama-sama ke atas, itu secara spin diperbolehkan. Jadi dia itu secara spin itu masih masuk, spinnya masuk. Nah, secara Laporte gimana? Secara Laporte dia itu dilarang. Kenapa? Karena dia itu sama-sama dari D ke D. Nah, Laporte kan itu bolehnya itu misalnya S ke P, P ke D, dan seterusnya. Jadi kan dia itu cuma boleh satu doang kan, satu loncatan doang. Nggak boleh dia itu jaraknya itu sama D ke D, atau S ke D nggak boleh. Yang penting itu harus satu jaraknya, S ke P. Nah, karena dia tuh D ke D, jadi dilarang, Laportenya dilarang. Nggak di Nah, karena dia itu spinnya diizinkan, Laportenya dilarang, maka nilai dari epsilonnya itu 1 sampai 1000. Jadi dia itu cukup, warnanya cukup intens dan juga agak pekat. Di tengah-tengah lah dia, antara pekat sama pucat gitu. Jadi antara pucat sama pekat. Nah, ini masih sama jelasin tadi. Nah, di sini sekarang ada lagi pertanyaan. Kenapa kompleks D5HS itu warna yang dihasilkan itu sangat pudar? Jadi warnanya itu hampir nggak ada warna lah. Nah, ini terjadi karena kompleks D5HS itu semua orbitalnya terisi penuh, sehingga tidak kalau misalnya ada cahaya atau energi yang datang, elektronnya tidak tereksitasi.
Nah, karena elektronnya tidak tereksitasi, berarti tidak ada cahaya yang diserap dan tidak ada cahaya yang diteruskan atau dipantulkan. Makanya warnanya itu bakal nggak ada warna, sangat pudar. Karena dia tuh nggak menyerap elektron supaya tereksitasi. Nah, jadi nggak ada warna yang diserap dan nggak ada warna yang dipantulkan. Makanya jadi warnanya itu semua diteruskan aja gitu, nggak berwarna jadinya. Nah, itu yang ngebuat kompleks D5HS tersebut sangat pudar. Dan juga dia itu sebenarnya kalau misalnya kita lihat spin elektronnya, aturan spin. Nah, anggaplah dia itu bisa melakukan eksitasi sehingga elektron yang ada di sini pindah ke atas. Nah, pindah ke atas elektronnya itu. Nah, karena satu orbital itu nggak boleh ada arah spin yang sama, otomatis kan dia itu kalau pindah ke atas arah spinnya ke bawah kan. Nah, ini karena spinnya itu berubah, kita merubah nilai S, sehingga nilai S nya itu nanti delta S nya itu udah nggak sama dengan 0 lagi, karena udah berubah. Nah, delta S nya itu nggak sama dengan 0. Yang sebelumnya itu delta S nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5/2. Sekarang delta S itu cuma ada 3/2. Nah, sehingga udah nggak sampai dengan 0. Berarti secara spin dia itu dilarang. Nah, secara Laporte gimana? Secara Laporte kita lihat dia itu dari G ke G juga. Nah, Laporte itu selain S ke P, selain S ke P, S ke S itu dilarang, P ke P dilarang, D ke D juga dilarang, orbital yang ada G-nya dan G-nya ini juga dilarang. Jadi sesama G itu dilarang. Nah, jadi secara Laporte dia itu nggak diperbolehkan atau dilarang. Nah, karena secara spin dilarang, secara Laporte dilarang, kompleksnya ini baik lagi sangat pudar gitu, warnanya sangat pudar. Nah, ini untuk aturan spin yang tadi udah sempat kita bahas. Jadi kalau misalnya spinnya itu jumlahnya 0, total perubahan spinnya itu 0, itu perubahan spinnya 0 itu diperbolehkan. Jadi kayak misalnya ini nih, dari sini ke sini, dari singlet ke triplet. Nah, singlet itu kan S nya 0, terus ini S nya 1. Jadi karena nggak sama, perubahan itu nggak sama dengan 0, itu dilarang. Nah, ini diperbolehkan karena 0 ke 0. Nah, kalau Laporte tadi aku bilang kalau P dan P ini dilarang, D ke D juga dilarang. Nah, tadi kan sempat dibilang kan kalau misalnya G ke G itu dilarang. Nah, yang diperbolehkan itu G ke U atau U ke G. Jadi kalau misalnya G ke G atau U ke U itu udah nggak diperbolehkan, nggak boleh. Nah, ini untuk efek dari tingkat warnanya. Kalau misalnya keduanya itu dipatuhi atau diizinkan, maka warnanya itu intensitasnya itu semakin besar. Nah, kan semakin banyak yang diserap. Tapi kalau misalnya satu doang, sekitaran segini, atau bahkan dua-duanya dilarang, intensitasnya kecil banget. Nah, sekarang kita lihat mengapa kompleks tetrahedral memiliki warna yang lebih pekat dibandingkan kompleks oktahedral. Nah, contohnya itu adalah COH2O6 2+ sama COCl4. Perbedaan antara kompleks tetrahedral dengan kompleks oktahedral itu ada di spin, ada di pembelahannya kan. Oh, di sini ada. Nah, kan seperti kita tahu kalau oktahedral itu dia itu kayak gini kan pembelahannya. Nah, dari T2 ke E2.
Kalau oktahedral itu 3, 2 T2G ke EG. Nah, kalau misalnya anggap ada elektron satu ke sini pindah ke sini, itu diperbolehkan atau enggak? Sebelumnya kita bandingin dulu deh yang T2G. Misal ada elektron satu di sini pindah ke atas sini. Nah, ingat kan? Tadi udah dibilang kalau misalnya dia itu sama-sama G, itu tidak diperbolehkan. Jadi secara Laporte dia itu dilarang. Nah, tapi untuk tetrahedral dia itu nggak ada G, nggak ada G, nggak ada U. Sehingga dia itu nggak ada aturan Laporte yang dilarang. Nah, jadi untuk kompleks oktahedral dia itu Laportenya dilarang. Laporte dilarang atau dilanggar. Nah, kalau si tetrahedral Laportenya diperbolehkan. Nah, di sini kita menganggap spinnya itu diperbolehkan dua-duanya. Nah, karena untuk tetrahedral itu dua-duanya sama-sama dipenuhi, intensitas warna itu semakin intens, semakin pekat. Sedangkan si oktahedral itu cuma satu doang yang dipatuhi spin. Jadi intensitas warnanya itu kurang dari si tetrahedral tadi. Nah, ini yang tadi sempat dibahas, yang efek yang di atas tadi. Nah, efek Nephelaucetic.